saya Agustina Indah Fidriah, mahasiswa semester 3, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Raden Mas Said, Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai difabel dalam Al-Quran guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah BK Inklusi. Difabel dalam Al-Quran. Penjelasan difabel dalam Al-Quran. Pembahasan mengenai difabel menjadi hal yang perlu dibahas untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan utuh. Alasan difabel menarik untuk dibahas karena adanya label negatif dan mitos-mitos terdahulu Al-Quran sebagai kritik sosial terhadap realitas sosial. Seperti dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 61. Al-Quran menjelaskan segala hal yang dibutuhkan umat manusia, petunjuk dan rahmat seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 89. Konsep difabel dalam Al-Quran. Konsep difabel berkembang secara tidak langsung dibahas dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ungkapan yang diberikan lebih bersifat figuratif atau kiasan. Seperti salah satu surat Al-Hajj ayat 46. Al-Quran memandang disabilitas bahwasanya manusia sebagai konsep realitas keberagaman atau pluralitas. Hal ini tergambar dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut menggambarkan kesamaan asal-usul manusia untuk menyatukan seluruh manusia dan keberagaman sebagai alat untuk saling mengerti dan saling memahami satu sama lain. Penyebab disabilitas. Faktor penyebab disabilitas dikelompokkan menjadi faktor genetik, penyakit kronik, dan hukuman bagi pelaku kejahatan. Ada beberapa poin penting mengenai pandangan bahwa disabilitas merupakan bentuk hukuman disabilitas sebagai bentuk ampunan dan toleransi terhadap orang yang melakukan dosa. Disabilitas dipandang sebagai bentuk hukuman, disabilitas sebagai bentuk hukuman dianggap sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap hambanya daripada murkanya. Disabilitas sebagai akibat dari dosa yang dilakukan orang lain. Sikap terhadap difabel Al-Quran. Memberikan akomodasi khusus untuk mengembangkan sikap positif terhadap difabel, sehingga mereka dapat beribadah seperti yang lainnya. Sikap positif juga ditunjukkan oleh Al-Quran melalui pencegahan disabilitas dengan mereduksi faktor penyebab disabilitas. Al-Quran mengajarkan tentang pentingnya memelihara kesehatan. Contohnya, anjuran agar manusia makan makanan yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh kita. Al-Quran juga melarang untuk mengonsumsi alkohol dan obat-obat terlarang. Selain itu, menurunkan angka kelahiran disabilitas, Islam menganjurkan untuk menikah dengan bukan kerabat dekat karena tujuannya adalah menghindari disabilitas sejak lahir. Dukungan terhadap difabel, kita dapat memberikan dukungan kepada para difabel berupa pembinaan dan pemberdayaan difabel, seperti penggunaan istilah yang tepat dan tidak merendahkan para difabel, memberikan bantuan yang sifatnya mendesak kepada para difabel, seperti memberi kebutuhan dasar, mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang terencana, terukur, dan memiliki dampak jangka panjang. Hukuman universalnya, Tuhan akan memperlakukan manusia sesuai kontribusi masing-masing. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Cukup sekian materi difabel dalam Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu belajar sholat dengan bisindo untuk mahasiswa tuli.
Menurut pemahaman secara universal, salat merupakan perintah wajib bagi umat muslim di seluruh dunia tanpa terkecuali. Bahkan salat merupakan ibadah yang menjadi pembeda antara yang muslim dan non-muslim. Dalam pelaksanaan sholat wajib, hukumnya pun sama bagi kaum difabel, sebagaimana yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Umi Maktum yang merupakan seorang tunanetra. Baginya tiada pengecualian dalam melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabi selagi masih mendengar kumandang azan dan melalui Quran surat Abasa. Nabi Muhammad ditegur langsung oleh Allah karena lalai dalam menindakkan agamanya kepada Abdullah bin Umi Maktum. Seorang difabel tunanetra tidak terlalu mempunyai perbedaan dari peribadatan, apalagi dikarenakan faktor penglihatannya. Padahal dalam sebuah peribadatan tidak mewajibkan hanya melalui indera penglihatan dalam bekerjanya. Salah satunya seorang penyandang disabilitas fisik sudah jelas mendapatkan keringanan dalam melaksanakan sholat, mulai dari cara duduk hingga bentuk isyaratnya. Namun beda halnya dengan orang yang tuli, yang mempunyai hambatan dari segi pendengarannya dan bicaranya. Padahal mengucapkan bacaan dan kewajiban doa merupakan kesunahan yang harus dikerjakan dalam sholat. Tetapi berbeda dengan orang-orang tuli yang hal tersebut menjadi sebuah kesulitan dan permasalahan baginya. Kajian tuli dalam bahasa isyarat Indonesia. Eksistensi komunitas tuli begitu kurang familiar dalam masyarakat pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi pendidikan difabilitas yang dilakukan pemerintah dan aktivitas difabel kepada masyarakat luas, hingga menimbulkan stereotip yang buruk kepada para orang tuli. Stereotip adalah pelabelan terhadap kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan terhadap beberapa istilah yang digunakan, yaitu bisu, tunarungu, sulit mendengar, dan tuli. Namun diterima oleh masyarakat adalah tuli karena permasalahannya di pendengarakannya. Selain itu terkesan bersahabat dan tidak menyerang. Namun terdapat perbedaan dari istilah tuli, yakni huruf T kecil artinya orang yang tidak mendengar. Huruf T besar artinya difungsikan untuk kelompok tuli yang menyebarkan sebuah bahasa isyarat dan sebuah budaya. Kajian tuli tidak hanya sekumpulan orang-orang kondisi fisik yang sama saja, melainkan selayaknya tradisi dan budaya yang dibuat sejarah turun-menurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Bahasa Indonesia Bisindo merupakan bahasa Indonesia oral dalam versi isyarat. Namun beberapa orang mengira Bisindo itu berupa kode-kode turunan dari bahasa oral yang hanya menyampaikan informasi pendek. Bahkan ada yang berkeyakinan bahwa isyarat dapat digunakan oleh komunitas tuli di seluruh dunia. Tetapi hal tersebut kurang tepat. Lembaga Riset Bahasa Isyarat telah melakukan penulisan ke berbagai daerah dengan menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa utama mereka. Dan mereka menemukan bahwa bahasa isyarat mempunyai tata bahasa tersendiri, misalnya fonologi, morfologi, sintaksis, dan lain-lain. Bahasa isyarat mampu mendeskripsikan hal-hal kompleks dan abstrak seperti halnya filsafat, politik, diskusi ilmiah, bahkan bisa untuk membaca puisi dan bercanda pula. Sedangkan asal, menurut, dan gramatikan bahasa isyarat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, sistem isyarat seperti sistem isyarat bahasa Indonesia (SIBI) dan Sign English. Sistem isyarat ini bukanlah sebuah bahasa sendiri, melainkan sebuah cara mempersatukan sebuah bahasa moral menjadi bahasa isyarat. Kedua, bahasa isyarat alami yang memang lahir dari kebiasaan komunikasi orang-orang tuli yang dibakukan pada umumnya. Bahasa ini memiliki gramatika yang berbeda dari bahasa Indonesia. Adapun contoh bahasa isyarat alami seperti
Bahasa Isyarat Indonesia Bisindo, American Sign Language ASL. Visualisasi bacaan sholat menjadi bahasa isyarat untuk tuli. Dalam kecenderungan tiap-tiap orang itu berbeda-beda, dan pada orang tuli pada umumnya mempunyai kecerdasan visual yang lebih unggul kecerdasan berbasis audio linguistik. Oleh karenanya, adaptasi materi yang berbasis visual akan berefek positif terhadap hasil belajar nantinya. Seperti perubahan bacaan sholat yang semula berbasis suara kemudian divisualisasikan dengan Bisindo. Baik teman-teman, itu adalah 2 materi yang sudah saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.